Halo geng, selamat datang di Gurindam Gesrek. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini saya dapat projectnya itu saya disuruh masangin intake kodok di Yamaha Fish Air. Seperti ini barangnya, bisa kalian lihat. Jadi para pengguna Fish Air itu biasanya mereka pakai ini intake seperti ini. Kemudian ada beberapa jenis intake yang lain yang tujuannya itu untuk memperbesar membrannya, karena membran bawaannya Fish Air itu kan kecil. Jadi mereka ganti bisa pakai RXZ, RX King, dan membran variasi, bukan variasi ya, membran racing seperti V-Force dan lain-lain. Ini dia. Kalau yang ini pakai RXZ ya geng. Jadi kelengkapannya kalau kalian beli, kalian dapat intake kodok, kemudian dapat baut ini 4, kemudian dapat karetnya nih geng, dan membrannya. Yang pasti membrannya ini ada RXZ dan RX King. Untuk harganya itu di sini sekitar 300 ribuan ya geng. Kalau di Shopee itu 200 ribuan, 200 lebih, belum lagi ongkir ke sini. Jadi kalau di sini tuh harganya sekitar 300 ribuan geng. Ini untuk motornya kita review sedikit yang di luarnya aja ya geng ya. Untuk knalpot ini pakai apa ini? Arrow, entah Arrow ori ya atau tidak, saya nggak tahu ya. Ini Arrow silencernya. Dia model seperti ini kolong. Kemudian untuk karbunya ini pakai Keihin, cuma nggak tahu asli atau tidak. Ini sepertinya kopi, ukurannya 28, dan intake-nya udah nggak standar lagi ya geng. Jadi pakai intake yang racing juga ini. Ini pun kayaknya bocor ini. Untuk CDI-nya ini pakai masih bawaan ori kalau nggak salah. Masih pakai bawaannya asli. Ya pakai Phaser 125Z. Langsung kita eksekusi. Jadi nanti dilepas dulu knalpot, kita turunin aja mesinnya. Karena biasanya untuk pemasangan intake kodok ini dia tidak langsung PNP ya geng. Jadi harus ada beberapa yang disesuaikan, seperti bagian crankcase-nya ini. Bagian atas ini harus ada yang dibuang juga, bukan dibuang lah, dikurangi untuk supaya intake kodoknya bisa duduk. Kemudian ada beberapa lagi yang dipapas-papas untuk menyesuaikan. Kemudian rangkanya juga dipotong nih geng, dipotong lurus karena ini dia sangkut. Nanti kita potong aja kanan dan kiri. Oke geng, itu aja kita eksekusi. Untuk mesinnya udah turun geng. Ini cuaca malah hujan. Semoga tidak hujan angin, jadi tidak tempias kita bongkar mesin di sini. Nah jadi crankcase yang dimaksud tadi yang dicowok itu di bagian sebelah sini ya geng. Bagian dalam ini itu harus dibuang. Karena apa? Dia nyangkut sama dinding ini geng. Dia sedikit lebih besar. Yang ini juga dikurangi nanti sedikit, dan ini juga. Kemudian mungkin nanti ada beberapa lagi yang disesuaikan lagi, terutama rangka ya geng. Nanti rangka ada yang dipotong. Oke. Nah jadi ini udah dibuka. Kemudian tadi ini saya sudah papas sedikit menggunakan gerenda. Jadi yang masih nyangkut itu
Nah, nanti yang harus dibuang adalah bagian sini di pinggir, kemudian di bagian sini geng. Nih. Kita coba kurangi dari bagian ini aja dulu. Di bagian sini dikurangi, kemudian di bagian sini di sampingnya ini kita coba kurangi menggunakan gerinda. Kalau nggak bisa baru kita kurangi yang di crankcase-nya ini, karena saya rawan-rawan juga nih mau ngurangi bagian crankcase-nya. Kemungkinannya juga dikurangi nih, sudutnya ini. Oh ini enggak ding, cuma di sini aja kanan kiri. Kita coba dulu kurangi, oke geng. A few moments later. Oke geng, setelah banyak penyesuaian, mulai dari gerinda, ada yang di tuner sedikit. Untuk bawah intake kodoknya nih yang ke crankcase itu sudah bisa dipasang ya geng. Ini sudah rapat, sudah dites pakai cahaya, nggak ada yang masuk. Nanti kita buka lagi baru kita lem. Ini saya buka dulu biar teman-teman bisa lihat bagian mana aja yang di gerinda yang dikurangi. Lumayan banyak ya geng, terutama di bagian bawah. Biasanya tidak seribet ini ya geng, karena sebelumnya juga saya udah pernah pasangin, sudah pernah bikin 2 tak juga. Baru ini dapat intake kodok yang sedikit ribet. Ini tadi dicoba porting karena ada teman yang sarankan, malah jebol, jadi saya lem. Tanpa ini dikurangi pun seharusnya bisa. Ini udah saya lem lagi, kemudian ini aja yang di gerinda nih dengan tepi-tepinya itu juga bisa geng. Jadi harusnya ini nggak perlu diapa-apain, hanya bagian sini aja yang dikurangi geng. Yang di gerinda, tepi-tepinya ini di gerinda karena nyangkut sama tepi-tepinya ini. Hampir ini yang belakang. Nah yang belakang ini lumayan banyak juga dikurangi, dia nyangkut bagian atas ini, kemudian di bagian sudut ini juga nyangkut. Yang tepi ini yang sampai yang nyangkut di sini itu lumayan banyak juga yang dikurangi. Dia nyangkut di bagian sini nih, bekas-bekasnya nih nyangkut sama lem ini. Ini bagian sini ya dia nyangkut. Kemudian bawah di sudut-sudutnya ini dikurangi. Kemudian ini ada juga saya lubangi lagi nih, dilebarin bagian belakang. Sama ini hampir semua lah, yang ini enggak nih, 3 nih, karena dari atas tuh miring dia, lubangnya pas tapi ke bawahnya itu miring, jadi dilebarin jadi baunya bisa miring. Kemudian baut yang bagian sini itu di gerinda dikecilin, baru dia bisa PNP geng. Ini nanti saya pasang, kemudian baru kita potong rangka. Oke geng, cukup menguras tenaga. Oke geng, ini udah mesinnya naik. Kemudian untuk atasnya ini ada penyesuaian lagi, karena bagian sini itu masih nyangkut dengan rangkanya. Ini kalian lihat. Nah
Jadi harus digerenda, dikasih space sedikit, baru dia nggak nabrak rangka geng. Ya. Kalau yang bagian atas ini cuma ini aja geng ya, dikurangi sedikit. Ini kan dia agak naik, kemudian diratakan sedikit. Tinggal dipasang, tinggal dilem biar nggak bocor, kemudian tinggal dipasang. Oke, nanti kita update lagi. Kemudian oh iya, untuk karbu ini mungkin akan ditutup sama lem porting karena nyangkut. Kemudian ini juga akan dipotong satu karena dia masih nyangkut juga geng, karena ini masih pakai karet bawaan Intech ya. Kalau mau kalian cari karet yang ke arah samping, ada dia untuk GL atau apa itu, dia agak ke samping. Karena ownernya nggak ada kasih pesan apa-apa, jadi kita pasang seadanya aja geng. Oke. Nah, jadi untuk karbunya udah kepasang, seperti inilah tampilan akhirnya geng. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kenapa dilem nih, nah ini supaya nggak bocor ya geng antara selah karet manifold dengan intake-nya ini, supaya nggak bocor. Ini juga keras, jadi kalau kalian nanti kalau ownernya mau buka harus dipecahin dulu ini lemnya, baru dilem kembali. Ini nunggu lemnya kering mungkin beberapa jam ya geng. Pasang knalpotnya, nanti kita cek sound. Gitu aja geng video hari ini, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share video ini, dan jangan lupa juga like. Jika kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram kami di @mekingplatbp dan di TikTok @mekingpulonriau. Saya Sandi Ramadan dari Gurinang Besrek. Salam gaspol. Sekarang kita akan cek sound karena lemnya udah kering, lem portingnya. Sekarang kita mau cek sound itu.